Ngapain sih kuliah? Belajar lagi? Ketemu angka lagi? Apa tuh statistika? Oh my god, masih aja nugas? Masih zaman gitu ya ulangan? Assalamualaikum semuanya, ketemu lagi sama aku, Enda. Hari ini aku akan buat video tentang opini yang mana merupakan keresahan aku juga, tapi aku pengen membuat keresahan aku ini menjadi sebuah video atau dalam bentuk video. So, this is in my humble opinion tentang kuliah. Menurut kamu kuliah itu untuk apa? Ngapain kamu kuliah? Kenapa kamu kuliah? Tujuan kamu kuliah itu apa? Kalau aku menemukan 4 alasan kenapa aku milih untuk kuliah. Apa aja itu? Yuk langsung simak dan tonton sampai habis. Yang pertama, menurut aku kuliah itu untuk membentuk pola pikir kita atau cara kita berpikir. Kamu pasti pernah dengar kan? Open mind, kritis atau critical thinking. Dalam artian, kita itu sebagai manusia yang tumbuh dan berkembang dari usia balita, anak kecil, terus remaja, terus dewasa, terus nanti tua gitu kan. Kita itu kan akan senantiasa bertumbuh ya. Bahkan neuroscience kita atau otak kita juga pun akan tumbuh. Nah, dengan kuliah ini itu akhirnya bisa membuat fungsi-fungsi otak kita itu lebih berkembang lagi ketika kita dihadapkan dengan masalah. Bagaimana caranya kita bisa menemukan solusi yang terbaik atas masalah yang kita miliki. Maka dari itu kita kenal dengan yang namanya strategi, metode. Yang kedua adalah untuk menjalin relasi dengan orang lain. Jadi kan kita pasti berteman itu dari usia TK, SD, SMP, SMA atau SMK, terus sekarang ketemu lagi dengan teman-teman kuliah. Nah, menurut aku karakter beragam dari teman-teman kuliah kita itu bisa membuat kita itu akhirnya mengenal bagaimana karakter orang lain, terus bagaimana kita harus bersikap kepada orang lain. Aku pribadi, aku punya teman gak cuma yang seumuran aku aja, tapi ada juga yang di atas umur aku. Dan dari situ tuh aku akhirnya kayak belajar gitu loh. Oh, kalau misalnya aku ketemu dengan dia, berarti sikap aku harus kayak gini. Oh, kalau aku bertemu dengan dia, aku gak apa-apa kalau misalnya bicaranya lebih santai lagi. Oh, dia itu lebih tua dari aku harus lebih menghormati dia. Aku harus lebih mendengarkan dia. Jadi, apa ya, mungkin bisa dibilang juga kita itu jadi belajar memahami. Dan kalau kita bisa memahami orang lain, akhirnya hubungan kita pun dengan orang lain itu akan selalu harmonis kan, awet, nyambung, dan akhirnya kalau misalnya kita butuh bantuan atau butuh pertolongan, kita bisa juga meminta bantuan kepada teman kita karena kita mau menjalin relasi itu. Jadi menurut aku, kuliah ini adalah kesempatan kamu loh, kesempatan kamu tuh untuk ketemu orang banyak, ketemu orang di luar, ketemu orang-orang yang mungkin sebelumnya nggak pernah kamu tebak karakternya bakal kayak gini. So itu adalah kesempatan gitu loh. Kapan lagi kamu akan bisa lebih percaya diri lagi untuk menjalin pertemanan dengan orang lain. Karena kita itu kan makhluk sosial kan, kita nggak mungkin selamanya hidup sendirian. So menurut aku, menjalin relasi, berteman itu adalah salah satu bagian dari kuliah. Next, yang ketiga, tentunya berkuliah itu adalah untuk menambah skill di bidang yang kita ambil. Aku kan guru TK, jadi aku ngambil prodi PAUD atau pendidikan Islam anak usia dini. Teman-teman aku rata-rata aja PAI, pendidikan agama Islam. Itu guru, tapi di luar tempat kuliah aku gitu ya, ada teman aku yang ngambil jurusan administrasi, perkantoran, ada juga yang ngambil ekonomi syariah, ada juga yang ngambil jurusannya itu manajemen pendidikan, ada juga yang ngambil jurusannya itu bahasa Inggris, macam-macam kan. Sebenarnya menurut aku kuliah ini adalah apabila kamu tersesat ketika kamu misalnya dulunya masuk SMK dengan jurusan tertentu yang sebenarnya gak kamu sukai, bukan kamu banget, terus kamu gede banget gitu. Nah, kuliah ini tuh adalah salah satu tempat yang akhirnya menuntun kamu itu, oh ini aku banget, skill aku tuh memang dulu tuh di sini. Dan ketika aku kuliah dengan skill aku yang seperti ini, aku tuh pengen semakin meningkatkan skill aku gitu. Jadi mengembangkan skill kamu di tempat kuliah. Tapi jangan salah ya teman-teman, sebenarnya kan kuliah itu dengan adanya dosen itu, ada yang bilang bahwa dosen itu hanya fasilitator aja. Yang mau berkembang atau tidaknya itu terserah mahasiswanya. Apakah dia mau menjadi mahasiswa yang lembek, yang pengen disuapin terus, manusia tutorial banget, atau pengen menjadi manusia yang berkembang gak cuma mengandalkan ilmu pengetahuan dari dosennya aja, tapi dengan misalnya mengunjungi toko buku, main ke toko buku, atau misalnya ikut komunitas yang aktif banget untuk di masyarakat, atau juga misalnya YouTube juga sebenarnya kita bisa loh belajar dari YouTube. Jadi banyak banget platform, banyak banget jalan-jalan lain untuk kita belajar, apalagi di media sosial ini, khususnya untuk guru kayak aku belajar dari TikTok. TikTok itu isinya nggak cuma orang-orang joget doang kok. TikTok itu isinya nggak cuma K-pop aja kok. Ada juga guru TK yang membagikan ilmunya, membagikan tepuk-tepuk lagu-lagu. Terus ada juga yang dakwah, ada juga yang selawatan di sana, ada juga yang menyampaikan nilai-nilai kesehatan di sana. Jadi sebenarnya satu platform itu tergantung kitanya, milihnya mau apa gitu. Kalau kita mau berkembang ya kita carilah konten-konten atau tontonan-tontonan yang itu memang bermanfaat untuk skill kita, untuk bidang kita nantinya gitu. Selain TikTok juga YouTube tentu ya, terus juga Pinterest, terus juga website juga sih menurut aku, blog-blog kayak gitu untuk yang masih aktif blog ya, itu bagus untuk dikembangkan dan menyebarkan manfaat bagi orang-orang yang memang senang berselancar di website. Tapi jangan lupa kita tetap harus mencari ilmu di luar kampus, bisa dengan
orang yang lebih lebih berpengalaman dari kita misalnya, sharing gitu. Aku pun sering banget sharing sama orang-orang yang ngajarnya udah sampai 30 tahunan, bahkan udah mau pensiun, bahkan udah pernah berhasil dapat sertifikasi atau berhasil dapat kesempatan untuk menjadi PNS. But kalau dalam pemikiran aku nggak ada bayangan untuk menjadi PNS kah, atau seperti yang orang-orang gaungkan atau yang orang-orang inginkan. Biasanya kan guru pasti PNS. Cuman kalau misalnya mimpi aku bisa lebih besar daripada PNS, kenapa enggak gitu. Yang terakhir, kuliah untuk mengabdi kepada masyarakat. Kita ketika menjadi sarjana, lulus dari suatu institusi, kita sudah matang dengan pemikiran kita sudah matang dengan ilmu pengetahuan yang kita dapatkan dari dosen-dosen kita. Lalu ketika kita sudah menjadi sarjana, kita mau ngapain? Mau diam? Enggak kan? Enggak mungkin. Ilmu yang kita punya, kemampuan yang kita punya, skill yang kita punya harus bermanfaat untuk orang lain, terutama untuk masyarakat. Gitu. Jadi kayak aku selalu ingat, aku selalu sadar bahwa guru pun butuh uang untuk makan, butuh duit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tapi coba deh, kalau kamu mengubah mindset kamu itu, menata lagi mindset kamu, bahwasannya kalau misalnya kita menjadi guru ini, terus kita mengajar, artinya kita mengamalkan ilmu, dan kamu pasti ingat kan salah satu hadis, di mana di situ bilang kalau ada 3 amalan yang akan mengalir terus pahalanya. Pertama adalah sedekah jariah, doa anak yang soleh, dan yang ketiga adalah ilmu yang bermanfaat. Sekian video dari aku, semoga bermanfaat, semoga lebih membuat kalian open mind lagi terhadap kuliah ini. Memang kuliah ini bagi sebagian orang itu adalah penambahan kegiatan yang membosankan, karena belajar terus, ulangan terus, ujian lagi, matematika lagi, nugas, belajar bosen. Tapi jangan sampai ke distraksi dengan orang-orang yang seperti ini. Kalau kamu udah punya semangat untuk berkuliah di semester awal, tetap pertahankan semangat kamu itu sampai semester akhir. Aku pun akan berjuang. Sampai berjumpa di video berikutnya. Terima kasih. Dadah.